Pernah bayangin ondel-ondel jadi dosen matematika di kantor data futuristik? Tenang, cerita kali ini bakal bikin kalian ngerasa matematika itu keren, hidup, dan penuh kejutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu supaya channel ini makin semangat bikin cerita-cerita unik dan bermanfaat. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita ilmu, akal, dan kesempatan untuk terus belajar setiap hari. Jangan lupa tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar ya, biar cerita ini makin berkah. Semoga kita semua terus dijaga Allah dalam ketakwaan, karena ketakwaan adalah cahaya yang bikin langkah kita selalu terarah. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Itu sebabnya belajar, termasuk matematika, adalah bagian dari ibadah. Tulis juga di komentar, kalian berasal dari daerah mana, biar kita bisa saling kenal dan membangun komunitas positif. Tonton video ini sampai selesai ya, karena di deskripsi ada satu pertanyaan, dan yang jawab paling benar bakal dapat hadiah yang bakal diumumkan di bagian penutup cerita. Di sebuah kantor data minimalis yang serba putih bersih dengan aksen emas data, suasananya terasa seperti memasuki ruang yang menggabungkan masa depan dan ketenangan dalam satu tempat. Seluruh dinding tampak mulus tanpa sambungan, memantulkan cahaya lembut dari panel-panel LED tersembunyi yang memancarkan warna putih susu. Di sela-sela garis arsitektur yang rapi, berkilat jalur-jalur cahaya emas yang mengalir seperti aliran informasi tak terlihat. Kantor itu begitu bersih, hingga seakan-akan setiap molekul udara telah disaring oleh algoritma presisi tinggi. Di ruangan itulah ondel-ondel laki-laki duduk dengan tubuhnya yang besar, wajah khas Betawi, dan hiasan kepala yang tegak berdiri. Namun kali ini, ia tidak berada di tengah keramaian kota atau menghibur masyarakat, melainkan sedang bersiap menyelami dunia matematika yang penuh logika. Di sebelahnya duduk robot kedondong, sahabat sekaligus asisten cerdas yang bentuknya menyerupai perpaduan antara desain modern dan sentuhan budaya Nusantara. Nama, kedondong, melekat bukan karena bentuknya menyerupai buah itu, melainkan karena warna hijau metaliknya sering dianggap mirip kulit kedondong muda. Tubuh robot itu ramping namun kokoh, dengan garis-garis cahaya LED yang menyala lembut mengelilingi persendian mekanisnya. Matanya berupa dua lingkaran holografik yang terus menyesuaikan fokusnya terhadap objek di sekitar. Ketika ia menoleh ke arah ondel-ondel, pupil digitalnya berkontraksi seperti mata makhluk hidup yang penuh rasa ingin tahu. Di depan mereka berdiri sebuah server cerdas yang tidak hanya berfungsi sebagai penyimpan data, tetapi juga sebagai alat visualisasi real-time. Server itu dipenuhi panel-panel transparan yang memancarkan cahaya ritmis, berkedip pelan seperti napas makhluk yang sedang beristirahat. Setiap kedipan mengeluarkan kilau lembut yang menari di permukaan lantai kaca putih. Suaranya hampir tidak terdengar, hanya getaran halus yang menyerupai dengung lembut angin malam. Meski begitu, seluruh ruangan terasa hidup, seolah server tersebut memiliki karakter yang ikut memahami fokus dan mood penggunanya. Ondel-ondel laki-laki menyesuaikan posisi duduknya, menurunkan bahu besar yang dihiasi kain motif Betawi minimalis agar lebih dekat dengan meja data interaktif. Jari-jarinya yang besar namun telaten menyentuh permukaan meja, memunculkan gelombang cahaya kecil yang menyebar seperti riak air. Meja itu sendiri bukan sekadar meja, ia adalah layar kapasitif penuh yang merespons suara, gerak, bahkan suhu tubuh. Ketika ondel-ondel menyentuhnya, meja langsung menampilkan diagram login, daftar data pelatihan matematika, dan jadwal sesi belajar mereka hari itu. Sementara itu, robot kedondong melakukan pengecekan rutin terhadap sistem. Ia mengangkat salah satu lengannya yang dilengkapi sensor pemantau jaringan. Cahaya biru toska menyapu ruang di depannya seperti pancaran laser tipis. Setelah proses scanning selesai,
Ia memberikan laporan dalam suara lembut yang dirancang agar mudah didengar manusia. Tidak terlalu mekanis, tidak pula terlalu menyerupai manusia. Pas di tengah, seperti keseimbangan antara efisiensi teknologi dan kehangatan komunikasi. Semua sistem normal. Ruangan sudah disesuaikan ke mode fokus. Tingkat kebisingan eksternal 0%. Pencahayaan sudah optimum, lapor robot kedondong sambil memiringkan kepalanya sedikit ke arah ondel-ondel. Gerakan kecil itu membuat rambut serabut LED di kepalanya berkedip memanjang, seperti garis cahaya yang tertarik gravitasi. Ondel-ondel laki-laki tersenyum kecil. Senyum itu terlihat hangat meski wajahnya besar dan tradisional. Ia selalu merasa nyaman berada di kantor data ini. Tempat ini bukan sekadar ruangan teknologi. Ia adalah tempat di mana ia bisa memadukan budaya dan ilmu pengetahuan secara harmonis. Setiap kali ia berada di sini, ada rasa bangga yang muncul dalam dirinya. Betapa jauh perkembangan zaman telah berjalan, namun budaya Betawi tetap bisa hidup di tengah kecanggihan teknologi modern. Bagus, katanya pelan. Hari ini kita belajar matematika tingkat lanjut. Kompresi data, pola logika, sama pola matematis spiral. Kita mulai dengan suasana tenang dulu. Cahaya dari server itu berkedip sedikit lebih cepat, seolah respons spontan terhadap kata, mulai. Panel holografik di atas server perlahan aktif, menampilkan bayangan tipis berbentuk garis-garis emas yang mulai tersusun menjadi pola samar. Efek visual itu membuat ruangan tampak seperti menyatu antara fisik dan digital. Tidak ada batas jelas antara apa yang nyata dan apa yang muncul dari simulasi. Angin lembut dari ventilasi otomatis membawa aroma wangi steril khas ruang teknologi tinggi, membuat ondel-ondel menarik napas panjang. Kombinasi cahaya putih, emas data, dan suara lembut server membuat nuansa ruangan berubah menjadi tempat yang sangat kondusif untuk berpikir. Segalanya terasa selaras. Tidak ada suara kendaraan dari luar, tidak ada gangguan, tidak ada keramaian. Hanya keheningan produktif yang dipenuhi semangat belajar. Kursi yang mereka duduki pun tidak seperti kursi biasa. Ia dirancang untuk menyesuaikan bentuk tubuh secara otomatis. Ketika ondel-ondel bersandar, kursi tersebut menyesuaikan struktur internalnya agar bisa menopang tubuhnya yang lebih besar dari manusia biasa. Robot kedondong juga duduk dengan stabil karena kursi tersebut memiliki docking magnet di bagian bawah yang membuat robot tetap seimbang saat memproses data dalam volume besar. Ruangan ini juga dilengkapi layar-layar samping yang menampilkan statistik kondisi belajar, tingkat cahaya, frekuensi kedipan server, suhu ruangan, tingkat konsentrasi berdasarkan deteksi gerakan tubuh, hingga kualitas udara. Semua informasi itu bergerak dinamis dalam warna emas dan biru, menciptakan atmosfer ruangan yang tampak seperti perpaduan antara laboratorium ilmiah dan galeri seni digital. Saat mereka bersiap memulai sesi belajar, suasana semakin terasa fokus. Gelombang cahaya kecil muncul dari lantai seperti sensor pernapasan ruangan yang sedang menyesuaikan ritme manusia. Semua teknologi di dalam ruangan seolah bekerja bersama dalam harmoni, menciptakan kondisi ideal bagi ondel-ondel dan robot kedondong untuk memasuki dunia matematika tingkat lanjut yang penuh keindahan logika. Tiba-tiba, tanpa aba-aba apapun, file-file kode kompresi muncul melayang di udara, seolah ruangan itu memiliki pintu tak terlihat yang baru saja dibuka dari dimensi lain. Munculnya tidak kasar atau mengejutkan, tetapi halus, elegan, dan begitu teratur. Cahaya emas pucat dari server cerdas memancar keluar, dan dari cahaya itulah formasi pertama dari file kompresi mulai terlihat. Pada awalnya, hanya berupa titik-titik kecil seperti debu digital yang berkumpul perlahan di tengah ruangan. Namun detik berikutnya, titik-titik itu mulai bersinar lebih terang, berkumpul lebih rapat, lalu memanjang menjadi garis-garis tipis seperti serat cahaya. Dalam hitungan detik, garis-garis itu terpelintir dan berputar membentuk spiral logika,
Begitu rapi seolah-olah dibuat oleh tangan seniman yang menguasai matematika tingkat tinggi. Spiral itu tidak hanya bergerak seperti bentuk geometris biasa. Ia memiliki kehidupan tersendiri. Maju mundur, naik turun, menyempit dan melebar mengikuti pola algoritma yang sedang diproses server. Jika seseorang melihatnya dari jauh, tampilan itu mirip galaksi kecil yang sedang berputar perlahan, lengkap dengan pancaran cahaya yang lembut namun penuh energi. Di dalam spiral itu terdapat ribuan simbol yang berkedip-kedip, huruf Yunani, angka, kode biner, panah, tanda panah ganda, notasi probabilitas, dan tanda kurung bersarang yang menunjukkan struktur data yang kompleks. Setiap simbol tampak punya orbitnya sendiri, bergerak mengikuti jalur yang diperintahkan algoritma kompresi. Ada simbol yang bergerak cepat seperti meteor kecil, ada pula yang bergerak lambat seperti planet berat yang berputar pada pusat gravitasinya. Gerakan itu begitu halus sehingga setiap perubahan sudut terlihat seperti tarian cahaya yang diatur oleh hukum alam semesta digital. Di sela-sela simbol matematis itu, terdapat blok kode yang melayang seperti kepingan kaca data. Blok-blok itu berisi rangkaian instruksi, fungsi, dan variabel yang tersusun dalam bahasa pemrograman modern. Setiap blok kode memiliki warna berbeda. Biru untuk fungsi kompresi, hijau untuk deteksi pola, ungu untuk pemetaan logika, dan emas untuk bagian algoritma inti. Ketika blok-blok itu bergerak, garis tipis menghubungkan satu blok dengan blok lainnya, menandakan aliran data yang sedang terjadi. Jika diperhatikan dari samping, struktur itu tampak seperti jaring laba-laba digital dengan koneksi yang sangat teratur. Spiral logika itu berputar perlahan, namun bukan sembarang putaran. Kecepatan, arah, dan sudut rotasinya berubah-ubah mengikuti proses analisis entropi dari server. Saat algoritma menemukan pola pengulangan data, bagian spiral tertentu menyempit dan berubah menjadi garis lurus yang menyala terang. Ketika server menemukan data acak yang sulit dikompresi, bagian spiral lain melebar seperti kelopak bunga yang sedang membuka diri. Semua fenomena itu terlihat seperti tampilan seni yang memadukan matematika, teknologi, dan estetika futuristik dalam satu ruang. Cahaya yang terpancar dari spiral logika itu memantul ke permukaan meja data, ke dinding putih minimalis, dan ke lantai kaca ruangan. Pantulan-pantulan itu menciptakan bayangan abstrak yang terus berganti bentuk. Seakan ruangan itu menghadirkan cuplikan dari dunia digital yang sedang berpikir keras. Ada momen ketika cahaya berubah menjadi pola heksagon, lalu dalam sekejap berubah menjadi pola sinus bergelombang, menunjukkan transformasi data dalam waktu nyata. Ondel-ondel laki-laki yang duduk di kursinya tertegun melihat semua itu. Matanya membesar, memantulkan langsung cahaya spiral seperti dua cermin kecil. Ia tahu bahwa teknologi kantor data ini memang canggih, tetapi setiap kali spiral logika muncul, ia tak pernah bisa menahan rasa kagum. Baginya, tampilan itu bukan hanya pertunjukan visual. Itu adalah cara matematika menunjukkan sisi keindahannya, bahwa rumus-rumus yang selama ini terlihat kering ternyata bisa berwujud sesuatu yang sangat hidup dan memukau. Ia perlahan mengusap dagunya yang besar dengan gerakan khasnya. Sebuah kebiasaan yang dilakukannya setiap kali sedang berpikir atau terkagum-kagum. Rambut dagunya yang tebal dan sedikit kusut bergerak mengikuti usapan tangan. Gerakan sederhana itu menunjukkan bahwa otaknya sedang bekerja keras mencoba memahami pola yang muncul di hadapannya. Di balik wajah besarnya, ondel-ondel sedang menghitung, menebak, dan membayangkan bagaimana algoritma tersebut membentuk pola spiral itu. Subhano, gumamnya lirih, meski tidak melanjutkan kata-katanya. Kekaguman itu terlalu besar untuk dijelaskan hanya dengan satu kalimat. Ia melihat salah satu bagian spiral yang bergerak sangat cepat. Simbol-simbol di sana membentuk pola seperti bilangan Fibonacci, berdampingan dengan kode entropi yang melompat-lompat seperti kilatan listrik kecil.
Ada juga bagian spiral yang menampilkan grafik miniatur dari distribusi probabilitas, dengan garis lengkung yang memanjang seperti sayap burung. Semua ini adalah struktur yang memetakan bagaimana data akan dipadatkan dan diurai kembali. Robot kedondong menatap spiral itu dengan fitur wajah digitalnya yang serius. Namun bagi ondel-ondel, spiral logika itu lebih dari sekadar simulasi. Ia merasa seperti sedang melihat isi otak matematika raksasa yang sedang bekerja. Ia seolah bisa menyentuh logika yang selama ini hanya ada di buku teori atau layar komputer. Dan entah kenapa, meski ia adalah makhluk tradisional Betawi yang besar dan sederhana, adegan futuristik itu membuatnya merasa seolah sedang berada di tengah perpaduan budaya dan teknologi yang sempurna. Spiral itu terus bergerak, seakan menari di udara, dan ondel-ondel terus terpaku, sepenuhnya terserap oleh keindahan matematika yang tampil di depan matanya. Sebagai seorang dosen matematika yang sudah terbiasa mengajar dengan bahasa sederhana namun penuh makna, ondel-ondel mulai menjelaskan konsep dasar teori kompresi kepada robot kedondong. Meski bentuknya tradisional, tinggi besar, dan identik dengan budaya Betawi, ia punya otak analitis yang bekerja dengan ketelitian luar biasa. Ia mengangkat tangannya perlahan, mengarahkan telapak yang besar ke arah spiral logika yang melayang di udara, lalu mulai berbicara dengan suara dalam namun lembut, suara khas guru yang sudah paham betul bagaimana membuat topik rumit menjadi mudah dicerna. Jadi, konsep paling mendasar dari kompresi data itu sederhana, ujarnya. Kita ingin menyimpan informasi sebanyak mungkin dengan ukuran sekecil mungkin. Ketika ia menggerakkan jari telunjuknya, spiral logika merespons seolah memahami perintah visual. Bagian atas spiral menyempit, menunjukkan gambaran bagaimana data yang besar dapat dipadatkan menjadi bentuk yang lebih kecil. Kelopak-kelopak cahaya data menutup perlahan seperti bunga yang sedang merapat. Cara paling dasar, lanjut ondel-ondel, adalah dengan mencari pola pengulangan. Kalau ada sesuatu yang muncul berkali-kali, tidak perlu disimpan berulang. Cukup dicatat sekali, lalu dicatat berapa kali munculnya. Untuk mencontohkannya, ia membuat gerakan melingkar di udara. Seketika itu juga, robot kedondong memancarkan hologram tambahan yang menampilkan serangkaian huruf A-A-A-Batch. Kemudian, hologram di sampingnya menampilkan representasi kompresi 7A, 4B, 7C, 5D. Lihat, kata ondel-ondel sambil menunjuk data itu. Aslinya serabutan, panjang. Tapi waktu kita pakai matematika buat melihat polanya, langsung ketahuan mana yang bisa dipadatkan. Robot kedondong mengangguk, dan pupil holografiknya berubah warna menjadi biru terang. Indikasi bahwa ia sedang benar-benar fokus. Tangannya yang ramping memproyeksikan diagram tambahan. Diagram itu memperlihatkan bagaimana data melompat dari bentuk mentah menuju bentuk terkompresi. Ada panah-panah melengkung, titik-titik data yang melompat seperti partikel kuantum kecil, dan label-label yang mengikuti gerakan tangan ondel-ondel. Ondel-ondel kemudian melanjutkan dengan penjelasan yang lebih dalam. Tapi kompresi itu tidak hanya soal mengurangi pengulangan. Kita juga harus menganalisis entropi data. Entropi itu kayak ukuran ketidakteraturan. Semakin acak data, semakin susah dipadatkan. Tapi semakin teratur, semakin mudah. Untuk memperjelas, ia membentuk pola zigzag dengan tangan. Robot kedondong langsung menangkap sinyal gesturnya dan menampilkan dua grafik besar di udara. Grafik data teratur dengan pola yang berulang seperti garis sinus. Grafik data acak yang tampak seperti titik-titik liar berhamburan tanpa pola. Kalau yang begini, kata ondel-ondel sambil menunjuk grafik sinus, server bisa cepat nyari pola. Tapi kalau yang ini, ia memindahkan tangannya ke grafik acak. Algoritma harus kerja lebih keras. Robot kedondong menambahkan overlay holografik berupa persamaan matematis sederhana. H, P, X, log P, X. Kemudian ia berkata dengan suara lembut. Ini rumus entropi Shannon.
Tingkat ketidakteraturan dihitung dari peluang setiap simbol muncul. Ondel-ondel tersenyum bangga melihat asistennya yang cepat tangkap. Betul, dan semakin tinggi entropinya, semakin kecil peluang data itu bisa dipadatkan. Dengan gerakan sabar, ia memutar spiral logika yang masih melayang. Spiral itu terbelah menjadi dua jalur. Satu jalur berisi data rapat dan mudah dipadatkan, satu jalur lagi berisi data acak yang sulit dikompresi. Jalur-jalur itu bercahaya biru dan emas, bergantian mengikuti fokus pembahasan. Untuk memperjelas hubungan kompresi dengan logika matematika, ia menarik garis panjang di udara. Robot kedondong langsung merespons dengan menciptakan tampilan simulasi algoritma Huffman coding, sebuah metode kompresi yang cukup terkenal. Muncullah pohon-pohon kode kecil, seperti struktur batang pohon bercahaya yang tumbuh dari akar. Setiap cabangnya menunjukkan simbol data, dan semakin jarang simbol itu muncul, semakin panjang cabang kode yang harus dibuat. Sebaliknya, simbol yang sering muncul berada di cabang paling pendek. Ondel-ondel menjelaskan dengan penuh semangat, ini cara lain menghemat ukuran data. Kita buat kode pendek untuk simbol yang sering dipakai, dan kode panjang untuk yang jarang dipakai. Robot kedondong menambahkan simulasi suara yang mengilustrasikan perbedaan panjang kode. Kode pendek menghasilkan bunyi tik, sedangkan kode panjang menghasilkan bunyi tik, tik, tik. Perpaduan visual dan audio itu membuat konsep yang rumit menjadi sangat mudah dicerna. Jadi, kata ondel-ondel sambil merentangkan kedua tangannya, kompresi itu bukan hal ajaib. Semua terjadi karena matematika ngerti pola. Semakin kita ngerti pola, semakin kita bisa ngatur dunia data. Robot kedondong mengikuti gerakan itu dengan membuat hologram besar berbentuk bola cahaya yang dipenuhi garis-garis matematis. Setiap garis tersusun rapi, mengikuti gerak tangan ondel-ondel seperti orbit satelit mengitari planet. Bola cahaya itu berdenyut seperti jantung digital. Semua diagram ini, kata sang robot, akan terus menyesuaikan gerakan tangan Anda agar penjelasan semakin interaktif. Ondel-ondel tampak puas. Ia merasa pengajarannya masuk secara baik, bukan hanya ke sistem robot tetapi juga ke atmosfer ruangan yang dipenuhi gelombang cahaya algoritmik. Dengan satu gerakan lembut, ia menutup sesi penjelasan pengantar itu. Spiral logika meredup sedikit, memberi ruang bagi materi berikutnya. Cahaya di ruangan kembali ke ritme normal, tetapi nuansa semangat ilmiah tetap mengalir kuat. Robot kedondong kemudian memperluas spiral logika itu menjadi sebuah ruang 3 dimensi yang tampak seperti galaksi matematika yang baru saja dilahirkan. Cahaya-cahaya kecil bermunculan satu persatu, seolah mengikuti hitungan tak terlihat yang mengatur seluruh struktur ruang tersebut. Setiap titik cahaya memiliki warna berbeda. Ada yang biru lembut seperti embun pagi, ada yang keemasan seperti sinar matahari pertama, dan ada pula yang memancarkan warna hijau stabil seperti rangkaian data yang sudah dioptimalkan. Semua titik itu bergerak perlahan, menyusun dirinya menjadi pola-pola yang dapat dibaca oleh mata terlatih dalam matematika. Di tengah ruang 3 dimensi itu, sebuah kubus transparan berputar pelan, memantulkan kembali cahaya yang menari-nari di sekelilingnya. Oleh robot kedondong, setiap titik cahaya ditetapkan sebagai variabel. Masing-masing variabel memiliki fungsi yang berbeda. Ada yang mewakili bit informasi, ada yang menunjukkan probabilitas kemunculan sebuah simbol, dan ada yang menandai struktur internal dari dataset yang sedang mereka pelajari. Sementara itu, garis-garis bercahaya yang terbentuk dari untaian data berfungsi sebagai representasi hubungan matematis antar variabel tersebut. Garis-garis itu tidak hanya lurus. Beberapa melengkung seperti orbit planet, beberapa berbelok tajam seperti perubahan fase dalam diagram kompleks, dan sebagian lagi bergetar halus untuk menyimbolkan dinamika data yang tidak stabil. Ondel-ondel laki-laki mengangguk puas,
karena visualisasi ini membuat konsep rumit yang biasanya hanya bisa dipahami melalui rumus menjadi sangat mudah dicerna secara intuitif. Kemudian ondel-ondel melangkah maju. Dengan tubuh besarnya yang memancarkan kewibawaan khas dosen matematika yang penuh kesabaran, ia mulai menjelaskan cara kerja algoritma entropi. Suaranya terdengar penuh ketenangan, namun setiap kata mengandung ketegasan seorang pendidik yang ingin memastikan murid, robot, dan bahkan data sekalipun benar-benar memahami esensi dari teori tersebut. Ia mengibaratkan entropi sebagai ukuran ketidakpastian dan menjelaskan bahwa semakin acak sebuah data, semakin besar nilai entropinya. Ketika entropi tinggi, data membutuhkan lebih banyak ruang untuk diwakili. Sebaliknya, jika sebuah data memiliki pola tertentu, entropinya rendah dan data tersebut lebih mudah untuk dipadatkan. Robot kedondong yang memiliki sistem proyeksi canggih segera mengikuti penjelasan itu. Ia menampilkan grafik-grafik halus, kurva entropi yang naik dan turun seiring perubahan pola, histogram probabilitas kemunculan simbol, serta representasi visual tentang bagaimana data yang tampaknya rumit sebenarnya hanya rangkaian kejadian yang mengikuti pola-pola tertentu. Cahaya grafik itu memantul lembut di wajah ondel-ondel, membuatnya tampak seperti ilmuwan yang sedang memegang kendali penuh atas alam matematika. Perhatikan, kata ondel-ondel sambil menggerakkan tangannya. Begitu ia mengangkat telapak tangannya sedikit saja, titik-titik cahaya dalam ruang 3 dimensi langsung bergerak, berputar, dan menyusun diri kembali menjadi pola baru. Jika sebuah data memiliki pola yang sering muncul, misalnya simbol tertentu lebih sering daripada simbol lainnya, maka algoritma entropi akan mendeteksi frekuensi itu dan memanfaatkan informasi tersebut untuk memadatkan data dengan lebih efisien. Robot kedondong menambahkan diagram perbandingan antara data mentah dan data yang telah dikompresi, menunjukkan secara visual bagaimana ukuran data menyusut drastis ketika pola-pola tertentu dikenali. Garis-garis yang tadinya panjang dan berbelit-belit mengecil menjadi jalur yang lebih pendek dan efisien. Visualisasi itu membuat seluruh proses seolah-olah merupakan bentuk seni digital yang dinamis. Lalu ondel-ondel menjelaskan lebih dalam mengenai struktur data. Ia mengibaratkan struktur data sebagai cara sebuah perpustakaan mengatur buku-bukunya. Jika buku-buku disusun tanpa aturan, maka mencari satu buku saja akan menghabiskan waktu sangat lama. Tetapi jika buku disusun berdasarkan kategori, ukuran, penulis, dan tahun terbit, maka seluruh proses menjadi lebih cepat, efisien, dan teratur. Begitulah juga data. Semakin baik strukturnya, semakin mudah bagi algoritma untuk menemukan pola dan menjalankan kompresi dengan efisiensi tinggi. Robot kedondong kemudian memperbesar salah satu bagian spiral logika 3D. Bagian itu berisi data biner yang tersusun rapi dalam blok-blok kecil. Ia menampilkan bagaimana algoritma memindai blok tersebut, mencari pengulangan, lalu mencatat pola yang sering muncul. Pola tersebut kemudian diubah menjadi representasi baru yang jauh lebih pendek tetapi tetap mencerminkan makna aslinya. Ondel-ondel menunjukkan bagaimana hal itu bekerja secara matematis. Setiap simbol diberi bobot probabilitas, dan setiap bobot menentukan jumlah bit yang dibutuhkan untuk menyimpannya. Untuk memastikan bahwa konsep tersebut tertanam dengan baik, ondel-ondel mencontohkan kasus sederhana. Jika huruf A muncul 70% dari waktu, sementara huruf Z hanya 1%, maka algoritma kompresi akan memberikan kode yang sangat pendek untuk A dan kode yang lebih panjang untuk Z. Robot kedondong menampilkan simulasi langsung. Huruf A muncul berulang-ulang dalam jalur cahaya yang pendek dan efisien, sedangkan Z muncul sebagai titik cahaya yang lebih besar dengan jalur yang sedikit lebih panjang. Penjelasan itu membuat seluruh konsep tampak sangat mudah dipahami, bahkan bagi seseorang yang baru mengenal dunia kompresi data. Ruang 3 dimensi terus berkembang seiring penjelasan berlangsung. Titik cahaya baru muncul, garis baru terbentuk, dan pola baru disusun ulang.
Ondel-ondel mengakhiri penjelasannya dengan sebuah kesimpulan lembut namun kuat. Algoritma kompresi bukan hanya teknik matematika. Ia adalah seni memahami pola kehidupan dalam data. Robot kedondong mengangguk, memproyeksikan tulisan bercahaya. Efisiensi lahir dari pemahaman. Semua itu membuat suasana ruang belajar menjadi sangat hidup, bukan sekadar kelas, tapi semacam laboratorium imersif yang menggabungkan matematika, visualisasi futuristik, dan hubungan antara guru serta siswanya. Penjelasan ondel-ondel memang sederhana, tetapi pesannya begitu mengena, sehingga terasa seperti jendela baru menuju keindahan matematika yang mendalam. Setelah sesi panjang yang penuh wawasan, spiral logika yang memenuhi ruangan perlahan mulai meredup layaknya matahari yang turun di balik horizon data. Cahaya-cahaya kecil yang semula berputar dengan keanggunan matematis kini bergerak menurun, merapat, dan akhirnya kembali ke bentuk semula. Sebuah inti cahaya kecil yang berdenyut pelan, seolah-olah masih menyimpan semua informasi yang mereka pelajari hari itu. Suasana di kantor data minimalis itu berubah dari energik menjadi tenang, memberikan kesan bahwa seluruh proses pembelajaran telah mencapai titik klimaksnya. Di udara masih tersisa kilau-kilau kecil yang menggambarkan jejak variabel, fungsi, dan hubungan matematis yang sempat menari di ruang 3 dimensi. Ondel-ondel laki-laki memandangi sisa cahaya itu dengan tatapan lembut. Tubuhnya yang besar tampak memantulkan kilau keemasan dari panel server. Ia merasakan perpaduan antara rasa puas dan rasa takjub, seakan-akan matematika baru saja membuka satu pintu kecil menuju dunia yang jauh lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Perlahan ia mengulurkan tangannya dan menepuk pundak robot kedondong. Suara tepukan itu terdengar pelan namun penuh kehangatan. Sebuah ekspresi penghargaan, bukan hanya kepada kerja keras robot tersebut, tetapi juga kepada perjalanan pengetahuan yang baru saja mereka lalui bersama. Matematika bukan cuma kumpulan rumus, kata ondel-ondel dengan suara yang lembut namun bermakna dalam. Kata-katanya menggema di ruangan putih bersih itu, membuat setiap pantulan suara terasa seperti bagian dari sebuah pelajaran filosofis. Ia adalah cara memandang dunia, cara melihat pola di balik sesuatu yang tampaknya kacau, dan cara menyusun kekacauan itu menjadi sesuatu yang indah dan teratur. Robot kedondong menoleh, lampu sensor di wajahnya berpendar biru ramah. Ia dapat memproses jutaan informasi dalam hitungan milidetik, tetapi kata-kata sederhana dari gurunya itu menyentuh sisi yang lebih abstrak dari kecerdasannya, sesuatu yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh kode atau algoritma. Perlahan ia memutar proyektornya dan menampilkan sebuah visualisasi kecil. Pola gelombang halus berwarna emas yang berubah bentuk setiap beberapa detik. Pola itu bukan rumus tertentu, bukan grafik fungsi, melainkan metafora visual dari apa yang baru saja dikatakan ondel-ondel, keteraturan di balik kompleksitas. Benar, jawab robot kedondong dengan suara sintetis yang halus. Matematika bukan hanya menghitung, tetapi memahami. Ondel-ondel tersenyum lebar. Ia duduk kembali di kursinya sambil menarik napas panjang, menikmati momen ketika tubuhnya yang besar akhirnya bisa beristirahat setelah berdiri dan menjelaskan begitu lama. Matanya menatap jauh ke arah ruang proyeksi yang kini hampir gelap. Kita telah belajar banyak hari ini, katanya, bukan hanya tentang entropi, kompresi, dan pola, tetapi tentang bagaimana cara berpikir yang benar dapat mengubah cara kita melihat segala hal. Robot kedondong menyimpan semua visualisasi, memadatkannya ke dalam sebuah file kecil yang ia beri nama Hari Pembelajaran Matematika ke-108. File itu mengandung seluruh rekaman, baik visual, audio, dan analisis variabel yang telah mereka gunakan. Namun lebih dari itu, robot tersebut menyimpan pula sesuatu yang tidak tampak dalam file, perasaan pencapaian. Ruangan itu menjadi lebih hening, seolah menunggu kata terakhir dari sebuah pelajaran yang telah berlangsung lama. Ondel-ondel kemudian berdiri dan berjalan perlahan ke arah jendela kaca persegi besar yang menghadap ke lorong server utama.
Dari sana terlihat kilauan cahaya kecil dari modul-modul data yang bekerja tanpa henti. Setiap kilat cahaya seperti mengingatkan bahwa matematika sedang bekerja di seluruh penjuru dunia, menjaga keteraturan sistem informasi di balik kehidupan sehari-hari manusia. Matematika itu seperti napas. Lanjut ondel-ondel, kini berbicara lebih kepada dirinya sendiri. Namun robot kedondong tetap mendengarkan. Tak selalu terlihat, tapi tanpa itu, segala sesuatu akan berantakan. Robot kedondong bergerak mendekat dan berdiri di samping ondel-ondel. Dengan suara lembut ia berkata, "Saya belajar hari ini bahwa algoritma bukan hanya instruksi, tetapi cerminan cara kita memahami dunia." Keduanya diam sejenak, menikmati kedalaman kalimat itu. Setelah beberapa saat, ondel-ondel mengangguk puas. "Aku senang kamu memahaminya," katanya. Ketika kita mempelajari matematika, kita sebenarnya sedang belajar tentang diri kita sendiri, tentang bagaimana kita berpikir, dan bagaimana kita mengambil keputusan. Robot kedondong menyalakan cahaya kecil di dadanya, semacam simbol internal bagi dirinya bahwa ia telah berhasil memproses materi dengan baik. "Terima kasih, Guru Ondel-Ondel," ujarnya. "Hari ini saya merasa telah memahami satu bagian penting dari ilmu besar yang disebut matematika." Ondel-ondel menepuk bahunya lagi, kali ini lebih pelan, lebih hangat. "Aku juga," ujarnya. "Aku merasa hari ini kita melangkah lebih jauh dari sekadar belajar teori kompresi. Kita belajar tentang esensi." Di luar, suara lembut mesin server bergema seperti dengungan alam digital yang penuh harmoni. Udara terasa sejuk, membawa ketenangan yang menandakan bahwa seluruh sesi visualisasi 3D, spiral logika, diagram interaktif, dan diskusi mendalam telah berakhir dengan kesimpulan yang matang. Pada akhirnya, keduanya berdiri berdampingan dalam keheningan yang bermakna. Ada rasa kepuasan yang tidak bisa diukur dengan angka atau rumus apapun. Hari itu bukan hanya tentang memecahkan kompresi data, tetapi tentang menapaki jalan panjang menuju pemahaman. Pemahaman yang tidak hanya mengubah bagaimana mereka melihat data, tetapi bagaimana mereka melihat dunia. Dan di tengah ruangan minimalis putih emas itu, dengan lampu server yang perlahan meredup, jelas bahwa baik ondel-ondel maupun robot kedondong telah memperoleh sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar pengetahuan. Kedalaman cara berpikir yang baru. Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, dan jangan pernah lelah untuk bertakwa kepada Allah. Semoga yang berhasil menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar didoakan menjadi dermawan yang punya emas 24 karat sebanyak 999 Googleplex untuk dibagikan kepada rakyat dengan berkah ma'al, afiah. Dan bagi yang jawabannya salah, semoga selalu diberi kesehatan dan kebaikan yang melimpah. Jangan lupa komen request judul apalagi tentang ondel-ondel yang kalian pengen dibuatkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.